Selamat pagi kepada dosen penguji. Perkenalkan saya Wong Jin Yi dari kelompok kelas A 2019-9. Pada kesempatan saat ini, saya akan coba mempresentasikan mengenai studi kasus pada koasistensi diagnosa laboratorik yang berjudul Infeksi Canine Parvovirus dan Infestasi Ancylostoma caninum pada anjing. Pertama, saya akan memaparkan mengenai riwayat kasus Canine Parvovirus. Pada kasus ini, jenis hewan adalah anjing betina yang berumur 12 minggu, breed Rottweiler. Anamnesa adalah anjing ini sebelumnya aktif dan beraktivitas seperti biasa, tetapi tiba-tiba mengalami kelesuan dan tidak mampu untuk beraktivitas 3 hari sebelum mengalami kehilangan nafsu makan, yang diikuti dengan muntah dan diare 24 jam terakhir sebelum presentasi klinis. Anjing tersebut kemudian berak bercampur darah yang berbau busuk. Anjing tersebut juga belum pernah vaksin. Untuk gejala klinis adalah anjing memiliki suhu 38,6 derajat Celcius, pulsus 96 kali per menit, nafas 28 kali per menit, mengalami diare berdarah, anoreksia, muntah, dan dehidrasi. Untuk riwayat kasus Ancylostoma caninum, jenis hewan adalah anjing jantan yang berumur 53 hari, breed Brulesi. Anamnesa, anjing tersebut sudah muntah dan mengalami kelesuan selama 2 hari. Vaksinasi dan obat cacing pertama pernah diberikan. Di rumah baru, anjing tersebut mengunyah tanaman Dracaena mezzagenia, tapi tidak pasti apakah ditelan. Gejala klinis adalah anjing tersebut mengeluarkan feses yang hitam dan berbentuk, mengalami dehidrasi 5% sampai 8%, tingkat kesadaran menurun, warna selaput lendir mulut dan konjungtiva abu-abu dan pucat, suhu badan 38,6 derajat Celcius, pulsus 180 kali per menit, tingkatan dari murmur jantung 1/6, dan tidak ada rasa nyeri ketika palpasi abdominal. Berikutnya, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus patologi anatomi. Target utama dari canine parvovirus adalah epitel usus halus. Jadi, organ yang pertama adalah usus halus. Pada pemeriksaan makroskopik usus halus, terlihat penebalan pada dinding usus halus yang ditandai dengan anak panah warna hitam. Terus di gambar sebelah kanan, terjadi perubahan warna atau hemoragi pada lapisan dinding usus halus. Dari gambar ini, kita bisa lihat beberapa bagian dari lapisan serosa dinding jejunum mengalami hemoragi. Di gambar ini, hemoragi terjadi pada lapisan mukosa usus halus. Gambar ini menunjukkan lapisan serosa dinding usus halus berkerut-kerut dan kemerahan. Di gambar sebelah kanan, menunjukkan isi lumen usus halus, kebanyakan anjing terinfeksi canine parvovirus berwarna kuning. Untuk pemeriksaan mikroskopik usus halus, terjadi nekrosis kripta usus halus yang ditandai dengan anak panah hitam di dalam gambar. Terus, permukaan vili usus tampak hampir rata yang ditandai dengan kepala anak panah. Pada gambar ini menunjukkan bagian jejunum usus halus. Dapat dilihat yang ditandai anak panah hitam ini, vili usus mengalami atrofi. Terus di dalam Peyer's patches mengalami nekrosis dan ditemukan deplesi sel limfoid yang ditandai huruf N. Untuk gambar selanjutnya, ditemukan adanya dilatasi kripta liberkun. Terus, lamina propria yang tidak teratur. Gambar ini menunjukkan dilatasi kripta liberkun yang berisi dengan debris nekrotik pada usus halus anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Pada usus halus anjing terinfeksi canine parvovirus juga ditemukan lamina propria usus halus yang sudah kolaps.
kelihatan tidak teratur atau irregular. Terus ada fusi bili, fusion of villi, dan ada terjadi kehilangan kripta atau atrofi kripta. Terus kripta yang tersisa mengalami dilatasi. Nah, gambar ini menunjukkan nekrosis yang terjadi pada kripta usus halus. Terjadi dilatasi kripta yang berakumulasi dengan sel debris nekrotik dan sel inflamatorik di dalam lumen kripta. Pada kripta duodenum, di gambar sebelah kiri, ditemukan badan inklusi eosinofilik yang ditandai anak panah hitam dan badan inklusi basofilik yang ditandai anak panah merah. Nah, gambar di sebelah kanan menunjukkan pembesaran badan inklusi basofilik. Dapat dilihat banyak partikel kecil dan bulat sekitar 20 nanometer dalam diameter di dalam nukleus. Pada duodenum anjing juga ditemukan lapisan padat dengan koloni bakteri di daerah nekrotik pada ujung villi. Gambar ini merupakan jejunum anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Terjadi inflamasi yang ditandai dengan peningkatan jumlah sel mononuklear dalam mukosa lamina propria, seperti yang ditandai anak panah warna hitam. Nah, kongesti juga terjadi pada usus halus anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Ditandai adanya sel eritrosit di vaskular pada mukosa. Kemudian, pada sumsum tulang, anjing yang terinfeksi canine parvovirus itu terjadi deplesi sel myeloid dan erythroid. Terus ada kongesti yang parah yang ditandai dengan anak panah warna merah. Kongesti. Lanjut untuk ankylostomiasis pada anjing, pemeriksaan makroskopik usus halus menunjukkan pada lapisan mukosa usus halus terjadi hemoragi dan ditemukan banyak cacing dewasa berwarna merah kecoklatan yang menempel pada dinding mukosa. Untuk pemeriksaan mikroskopik usus halus anjing yang terinfeksi Ankylostoma caninum, pada lumen jejunum ditemukan bagian melintang dua cacing dewasa. Terus gambar di sebelah kanan ini merupakan pembesaran cacing dewasa betina pada jejunum yang menunjukkan Latimerian musculature, intestine with brush border, dan excretory ducts. Nah, pada jejunum juga ditemukan bagian memanjang cacing dewasa dengan bagian proksimal menggait atau menempel pada mukosa dinding villi jejunum dengan gigi yang tajam dan kapsul bukal. Terus gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan bagian anterior cacing Ankylostoma caninum yang mengandungi esofagus, bagian esofagus. Seterusnya, gambar ini adalah gambar usus halus anjing yang terinfeksi Ankylostoma caninum. Gambar ini menunjukkan bagian memanjang dan bagian melintang cacing dewasa yang ditemukan pada lumen usus halus. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil studi kasus patologi makroskopik dan mikroskopik, anjing terinfeksi dengan canine parvovirus mengalami enteritis dan immunodeficiency. Anjing yang terinfeksi dengan Ankylostoma caninum mengalami enteritis. Selanjutnya,
saya akan memaparkan studi kasus mikrobiologi. Gambar ini menunjukkan etiologi canine parvovirus. Nah, penyakit parvovirus anjing disebabkan oleh canine parvovirus, CPV, yang termasuk genus parvovirus dari famili Parvoviridae. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, diameter virus CPV, canine parvovirus, berkisar 25 nanometer, termasuk virus single-stranded DNA, dan virionnya berbentuk partikel icosahedra, serta tidak beramplop. Dan perkembangbiakan virus ini sangat tergantung pada sel inang yang sedang aktif membelah. Nah, gambar di atas ini menunjukkan ukuran genom canine parvovirus sekitar 5,3 kb dan menkodkan 2 protein non-struktural, NS1 dan NS2, dan 3 protein struktural, VP1, VP2, VP3. Terus gambar ini menunjukkan struktural protein VP2 yang merupakan komponen utama kapsid. Nah, pada permukaan kapsid mempunyai spikes yang mengandung situs antigenik utama seperti yang ditunjukkan di kedua gambar ini dengan berbagai warna. Untuk cara penularan canine parvovirus di anjing, canine parvovirus itu ditularkan secara alami melalui kontak langsung dengan anjing yang terinfeksi canine parvovirus atau makanan yang telah terkontaminasi canine parvovirus. Penularan melalui feses dan bahan muntahan merupakan cara yang paling menonjol. Terus, canine parvovirus itu pertamanya replikasi di nodus limfatikus yang berkaitan dengan gastrointestinal. Terus viremia terjadi 3 ke 4 hari setelah infeksi dan bertahan selama 2 hingga 5 hari. Pada saat viremia, virus berkembang biak dengan cepat di jaringan yang sedang aktif membelah, termasuk sumsum tulang, jaringan limfatik, dan juga epitel kripta usus. Nah, seperti yang dapat dilihat dari gambar, gejala klinis canine parvovirus termasuk hemorrhagic enteritis dan limfopenia. Untuk isolasi canine parvovirus, sampel yang akan digunakan adalah swab rektal atau fecal sample dan atau kerokan mukosa usus. Cara isolasi adalah dengan kultur sel. Terus sel lain yang digunakan termasuk yang biasanya digunakan untuk isolasi virus canine parvovirus termasuk Crandall feline kidney cell line CRFK, Medin Darby canine kidney cell line MDCK, Warter Reed canine cell line, canine line and kidney cell line. Hasilnya adalah menghasilkan karakteristik efek sitopatik berupa badan inklusi intranukleer dalam sel host test. Nah, untuk identifikasi dan deteksi virus, 5 metode yang paling umum dipakai adalah yang pertama dengan menggunakan mikroskop elektron, kedua uji hemaglutinasi, yang ketiga uji hambatan hemaglutinasi, yang keempat enzim link immunosorbent assay ELISA, yang kelima polymerase chain reaction PCR. Terus kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu dengan mikroskop elektron. Cara ini adalah untuk mendeteksi antigen canine parvovirus yang terdapat di sampel feses. Terus alat pemeriksa adalah mikroskop elektron. Hasil adalah canine parvovirus dapat dilihat sebagai partikel virion tunggal atau dalam grup pada feses untuk mengidentifikasikan morfologinya. Seperti slide yang selanjutnya. Nah, gambar ini merupakan contoh hasil mikroskop elektron yang menunjukkan partikel canine parvovirus. Namun, identifikasi canine parvovirus dengan menggunakan mikroskop elektron sulit dilakukan di laboratorium atau di klinik karena membutuhkan peralatan khusus dan waktu yang banyak serta biaya yang mahal. Yang kedua, lanjut adalah uji hemaglutinasi atau yang sering disebut uji HA.
uji HA adalah untuk mendeteksi antigen canine parvovirus di dalam sampel feses. Nah, uji HA ini merupakan uji yang biasanya dilakukan di klinik karena dianggap cukup sensitif dan cukup tinggi korelasinya dengan keberhasilan pengobatan. Prinsip kerja uji HA adalah canine parvovirus memiliki hemaglutinin pada permukaan kapsid yang memiliki kemampuan untuk mengikat reseptor asat sialat dan mengaglutinasi sel darah merah. Uji HA adalah untuk mengetahui apakah virus memiliki daya aglutinasi terhadap sel darah merah babi. Alat pemeriksa yang digunakan adalah mikrobel atau slide, dan hasil uji HA adalah hasil positif HA ditandai dengan terjadinya aglutinasi jelas dari sel darah merah babi, menunjukkan bahwa isolat virus tersebut mempunyai daya aglutinasi. Pada slide selanjutnya adalah contoh gambar uji HA. Gambar ini menunjukkan hasil positif HA yang ditandai dengan terjadinya aglutinasi yang jelas dari sel darah merah babi, yang menunjukkan bahwa isolat virus tersebut mempunyai daya aglutinasi. Terus, kalau aglutinasi menunjukkan bahwa isolat virus tersebut mempunyai daya aglutinasi, maka dilanjutkan dengan identifikasi isolat menggunakan uji HI. Yaitu dengan menggunakan antisera canine parvovirus untuk mengetahui apakah isolat virus yang diperoleh tersebut adalah canine parvovirus. Karena bukan cuma canine parvovirus itu yang mempunyai daya aglutinasi terhadap sel darah merah. Jadi lanjut ke uji hambatan hemaglutinasi atau yang disebut uji HI. Uji HI ini adalah untuk mendeteksi antibodi canine parvovirus yang ada di serum anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Uji HI merupakan uji yang sering digunakan untuk mengatur titer antibodi canine parvovirus dan menentukan diagnosa terhadap infeksi canine parvovirus karena sensitif, mudah dikerjakan, cepat, dan biayanya tidak terlalu mahal. Untuk prinsip kerja uji HI adalah canine parvovirus mempunyai kemampuan untuk mengikat sel darah merah yang menyebabkan terjadi aglutinasi sel darah merah tersebut. Spesifik antibodi canine parvovirus mengikat situs antigenik di protein VP2 pada permukaan partikel virus sehingga menghambat virus canine parvovirus untuk mengaglutinasi sel darah merah. Nah, alat pemeriksa yang digunakan adalah microbel plate. Terus hasil uji HI adalah terjadinya pengendapan sel darah merah babi. Berarti serum tersebut mengandung antibodi terhadap canine parvovirus. Banyaknya antibodi dalam serum tersebut dinyatakan dalam titer yang dihitung sampai pengenceran keberapa terjadi pengendapan sel darah merah babi. Titer antibodi di atas 1-10 dinyatakan seropositif terhadap canine parvovirus. Untuk uji yang seterusnya, uji ELISA. Uji ELISA adalah untuk mendeteksi antigen canine parvovirus yang terdapat di fecal sample anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Nah, ELISA merupakan uji yang paling sering digunakan untuk mendeteksi antigen canine parvovirus pada sampel feses anjing dari swab rektum karena mudah dilakukan dan akan memberikan hasil dalam waktu yang cepat. ELISA ini sering disebut ELISA Rapid Kit Test. Terus, ELISA ini merupakan uji yang spesifik, namun kurang sensitif terhadap antigen canine parvovirus. Untuk prinsip uji ELISA adalah antigen canine parvovirus diabsorpsi ke dalam perangkat probe dan terlekat pada membran antibodi monoklonal anti-canine parvovirus. Seperti petanda uji immunoenzim lain, konjugat terikat pada antigen canine parvovirus membentuk suatu kompleks ikatan antibodi-antigen-antibodi. Dengan adanya tambahan sumbangan substrat pada kompleks ikatan tersebut, maka terbentuk garis warna biru atau ungu. Nah, alat pemeriksa sudah disebut tadi adalah ELISA kit, dan hasil uji ELISA adalah terbentuknya garis warna biru atau ungu menunjukkan hasil positif, yaitu adanya antigen canine parvovirus pada isolat virus. Untuk gambar ini merupakan contoh ELISA kit, terus contoh hasil uji ELISA. Yang di sebelah kiri, yang ada 2 garis ini, menunjukkan hasil tes positif
dalam mendeteksi antigen canine parvovirus, berarti di isolat virus itu berarti adanya antigen pada isolat virus. Terus gambar yang di sebelah kanan ini merupakan kontrol, yaitu hewan yang sehat yang tidak terinfeksi dengan canine parvovirus, makanya tidak ada pembentukan garis ungu atau biru. Nah, uji ELISA ini menunjukkan hasil positif ELISA bisa didapatkan pada hari pertama gejala klinis muncul dan 3 ke 4 hari berikutnya serta virus shedding akan berhenti pada hari 10 sampai 14 hari pasca infeksi. Hasil uji ELISA kadang terdapat hasil negatif palsu jika dilakukan terlalu awal. Kalau uji ELISA menunjukkan hasil tes negatif dalam mendeteksi antigen canine parvovirus, maka dapat dikonfirmasi dengan uji yang seterusnya, yaitu uji PCR, Polymerase Chain Reaction. Nah, Polymerase Chain Reaction ini adalah untuk mendeteksi antigen canine parvovirus pada feses hewan yang terinfeksi dengan canine parvovirus. Polymerase Chain Reaction merupakan teknik diagnostik modern yang mengamplifikasikan secara eksponensial suatu sekuen DNA tertentu yang diinginkan in vitro dengan template primer dan enzim DNA polymerase. Polymerase chain reaction telah digunakan untuk mendiagnosa canine parvovirus, meskipun dibanding dengan uji yang lain, polymerase chain reaction ini sangat mahal serta memerlukan keterampilan khusus dalam pengoperasian. Namun, PCR ini terbukti sensitif, spesifik, dan cepat. Nah, prinsip adalah mengamplifikasikan secara eksponensial suatu sekuen DNA tertentu yang diinginkan secara in vitro dengan template primer dan enzim DNA polymerase. Alat pemeriksa adalah PCR machines, dan hasil adalah ditemukan adanya band yang sejajar dengan kontur positif panjang basarnya. Hal ini menunjukkan bahwa anjing tersebut positif terinfeksi canine parvovirus. Nah, pada slide berikutnya ada contoh hasil uji PCR positif canine parvovirus. Untuk mendeteksi canine parvovirus pada anjing, fragmen 681 BP encoding protein capsid VP2 diamplifikasikan dari template DNA dengan primer yang mengamplifikasikan fragmen 681 BP dari original strain canine parvovirus. Jadi, canine parvovirus polymerase chain reaction mengamplifikasikan gen VP2 dan menghasilkan produk polymerase chain reaction 681 BP menunjukkan hasil positif untuk PCR canine parvovirus. Nah, yang di lane M ini adalah marker 100 BP marker, terus dari lane pertama sampai lane ke-9 ini adalah sampel yang diuji dan semuanya menghasilkan produk PCR 681 BP, berarti hasil positif untuk PCR canine parvovirus. Nah, yang lane terakhir, lane 10 ini adalah kontrol positif. Untuk kesimpulan, berdasarkan studi kasus mikrobiologi, canine parvovirus dapat diisolasikan dengan kultur sel, CRFK, NDCK, WRCC, paru-paru dan ginjal, serta dapat diidentifikasikan dengan mikroskop elektron, uji HA, uji HI, ELISA, dan PCR. Berikutnya, saya akan mempresentasikan tentang studi kasus parasitologi. Nah, untuk uji parasitologi, yang diperiksa itu sampel feses dan sampel organ usus halus. Sampel feses diambil dari tempat kotoran hewan atau dari rektum dengan swab cotton. Pemeriksaan feses dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama secara natif, yang bertujuan untuk mengetahui telur cacing pada tinja secara langsung. Yang kedua itu melalui direct flotation, flotasi atau pengampungan. Prinsip pemeriksaan feses melalui flotasi langsung adalah
mengapungkan telur cacing pada feses dengan menggunakan cairan yang memiliki berat jenis lebih besar dari telur. Metode ini menggunakan larutan garam jenuh atau gula jenuh sebagai cairan untuk mengapungkan telur. Yang ketiga ini melalui sedimentasi. Prinsip kerjanya adalah untuk memisahkan antara suspensi dan supernaatan sehingga telur cacing akan terendapkan. Yang pemeriksaan organ usus halus diperiksa secara makroskopik dan mikroskopik. Nah, gambar ini menunjukkan hasil pemeriksaan feses terus positif telur Ancylostoma caninum. Telur Ancylostoma berbentuk lonjong dengan ukuran 60 sampai 75 mikrometer kali 35 sampai 40 mikrometer. Nah, dinding telur Ancylostoma caninum itu umumnya tipis, berlapis hialin dan tidak berwarna. Dan telur Ancylostoma caninum berisi 8 sampai 16 morula. Untuk pemeriksaan makroskopis organ usus halus yang ada lesi menunjukkan pada lapisan mukosa usus halus ditemukan banyak cacing dewasa berwarna merah kecoklatan yang menempel pada dinding mukosa. Cacing dewasa ini adalah cacing dewasa Ancylostoma caninum yang berwarna merah kecoklatan dengan ukuran 10-15 nanometer untuk betina, umumnya lebih besar daripada yang jantan. Ukuran jantan itu biasanya 8-12 mikrometer. Yang betina 10-15 milimeter. Untuk pemeriksaan mikroskopis cacing dewasa yang ditemukan pada usus halus anjing terinfeksi Ancylostoma caninum, cacing dewasa Ancylostoma memiliki ciri spesifik, yaitu memiliki kapsul bukal yang besar dengan 3 pasang gigi tajam yang berfungsi untuk menempel atau menggait pada dinding mukosa usus halus anjing. Kesimpulan adalah berdasarkan studi kasus parasitologi, anjing yang mengalami ankylostomiasis akan menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan feses dan organ berupa telur cacing pada feses dan cacing dewasa pada usus halus. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang studi kasus patologi klinik. Pemeriksaan apus darah dilakukan. Terus di apus darah anjing yang terinfeksi canine parvovirus diamati adanya mast cells. Mast cells ini biasanya ditemukan karena ada respons inflamatorik dari tubuh anjing tersebut. Terus di gambar yang seterusnya diamati di apus darah adanya metamyelocyte. Metamyelocyte ini juga ditemukan di apus darah biasanya karena adanya inflamasi yang parah. Yang ketiga, ditemukan toxic band neutrophils pada apus darah anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Toxic band neutrophil ini ditemukan di apus darah karena terjadi destruksi sel progenitor di sumsum tulang dan peningkatan demand neutrophil di gastrointestinal yang mengalami inflamasi. Lanjut ke hasil uji hematologi. Perubahan hematologi pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus ada seperti di tabel ini. Yang diuji itu kadar PCV, hemoglobin, white blood cells, neutrophils, lymphocytes, monocytes, thrombocytes, total protein, dan BUN. Nah, dari tabel ini bisa dilihat semuanya mengalami penurunan kecuali BUN. Ada peningkatan kadar BUN pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Nah, kenapa terjadi penurunan PCV dan hemoglobin pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus? Ini terjadi karena canine parvovirus itu replikasi di sumsum tulang. Jadi
menyebabkan berkurangnya produksi sel progenitor di sumsum tulang, dan seterusnya mengakibatkan anemia pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Terus yang sering ditemukan di anjing yang terinfeksi canine parvovirus itu adalah leukopenia. Kenapa leukopenia terjadi pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus? Penyebabnya sama, karena canine parvovirus itu menyerang sumsum tulang, anjing yang terinfeksi canine parvovirus, maka terjadi penurunan dalam produksi sel progenitor di sumsum tulang. Terus untuk neutropenia, kenapa terjadi neutropenia adalah karena tingginya kerusakan neutrofil oleh canine parvovirus pada aliran darah, terus peningkatan demand neutrophils pada gastrointestinal yang mengalami inflamasi. Untuk thrombocytopenia terjadi karena canine parvovirus itu mempunyai direct viral effect terhadap megakaryocytes yang menyebabkan penurunan dalam produksi platelet dan peningkatan penggunaan platelet di usus halus yang mengalami pendarahan hemoragi, juga menyebabkan penurunan kadar trombosit. Terus terjadi penurunan total protein juga pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus karena terjadinya anoreksia dan malabsorpsi, karena canine parvovirus itu merusakkan usus halus anjing yang terinfeksi. Yang terakhir, terjadi peningkatan BUN yang signifikan pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Ini terjadi karena anjing yang terinfeksi canine parvovirus itu sering diare dan muntah, terus mengakibatkan terjadi dehidrasi pada anjing yang terinfeksi. Tabel yang berikutnya menunjukkan perubahan biokimia darah pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus. Yang diuji itu kadar protein, albumin, glukose, sodium, fluoride, potasium, dan kalsium pada anjing yang terinfeksi. Dan semuanya menunjukkan penurunan dalam kadar. Nah, hypoproteinemia, hypoalbuminemia, hypoglycemia itu terjadi diakibatkan oleh malnutrisi, terus septikemia atau stres. Terus hipoproteinemia terjadi disebabkan oleh serum protein yang bocor keluar dari kapiler villi usus halus yang sudah rusak dan malabsorpsi melalui filus usus halus. Terus hipoglycemia terjadi karena anjing yang terinfeksi canine parvovirus itu sering mengalami penurunan nafsu makan, terus terjadi malabsorpsi karena usus halus sudah mengalami nekrosis, terus mengalami malnutrisi juga karena usus halus yang sudah rusak. Terus lanjut, anjing yang terinfeksi canine parvovirus juga akan mengalami hipoatremia, hipokloremia, dan hipokalemia karena seperti yang tadi dikatakan, anjing yang terinfeksi canine parvovirus itu sering muntah, diare, maka terjadi kehilangan ion ketika anjing terinfeksi itu muntah atau diare. Terus yang terakhir terjadi hypoalbuminemia dan hipokalsemia pada anjing yang terinfeksi canine parvovirus disebabkan oleh penurunan plasma protein concentration yang diakibatkan oleh hemoragi usus. Untuk kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan apus darah, hematologi, dan biokimia darah, anjing tersebut mengalami non-regenerative hemolytic anemia, leukopenia, neutropenia, lymphopenia, thrombocytopenia, elevated BUN, hipoproteinemia, hypoalbuminemia, hypoglycemia, hypoatremia, hypokalsemia, hipokalemia, dan hipokloremia. Yang terakhir adalah tentang patogenesis infeksi canine parvovirus dan Ankylostoma caninum pada anjing. Nah, dari flowing chart ini bisa dilihat predisposing factors adalah age, sex, breed, no vaccination, no deworming, large population, and environmental stress. Terus, canine parvovirus itu pertama replikasi di local lymph nodes. Terus terjadi viremia, berarti sekarang virus itu sudah free di plasma,
Terus akan lanjut replikasi di bone marrow, lymphoid tissues, dan small intestines. Nah, di bone marrow itu akan terjadi destruction of bone marrow precursor stem cells, myeloid depletion. Terus di lymphoid tissues akan terjadi necrosis oleh lymphoid with moderate depletion of pair patches. Terus di small intestine akan terjadi intestinal crypt necrosis, villus atrophy, collapse lamina propria, infiltration of mononuclear cells, and hemorrhage. Nah, untuk ankylostoma caninum, yang pertama melalui cutaneous invasion. Terus akan lanjut ke pulmonary phase, dan target terakhir, target yang utama ankylostoma caninum pada anjing juga terdapat di usus halus, small intestine. Dan yang terjadi pada usus halus anjing yang terinfeksi ankylostoma caninum adalah hemoragi. Terus semua itu akan menyebabkan anjing yang terinfeksi canine parvovirus dan ankylostoma caninum mengalami non-regenerative hemolytic anemia, lymphopenia, neutropenia, degenerative left sheath, thrombocytopenia, hypoproteinemia, hypoalbuminemia, dan hypoglycemia. Then it will cause the body defense mechanism of the dog disrupted, and then it will increase the permeability and decrease the absorption in the intestine. Jadi apabila body defense mechanism anjing itu disrupted, maka terjadi immunodeficiency, dan ketika terjadi immunodeficiency pada anjing, maka anjing tersebut lebih rentan, lebih prone to secondary infection. Terus because of the increased permeability and decreased absorption in intestine, terjadi inflammation pada usus halus, yaitu enteritis, dan clinical signs that a dog will show when they are infected with canine parvovirus and ankylostoma caninum are watery to bloody diarrhea, lethargy, fever, dehydration, and vomiting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.